Gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi tadi berpusat di Kabupaten Nagekeo. Sejumlah kerusakan terjadi, salah satunya di Kabupaten Sika. Kepanikan melanda warga saat ruang tunggu pelabuhan Laurentius C. Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur roboh. Gedung berlantai 2 ini ambruk dan dilaporkan menimpa sejumlah orang. Kepala Kantor SAR Maumere menyebut 1 orang meninggal dunia akibat kejadian ini. Sementara 2 orang yang terluka dirawat di rumah sakit terdekat. Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan gempa yang terjadi di 7,7 skala Richter. Untuk di Maumere sendiri dampaknya adalah satu gedung terminal pelabuhan Elsai mengalami runtuh dengan 3 orang korban, 2 korban dalam keadaan luka-luka, 1 korban dalam keadaan meninggal. Dan saudara, inilah suasana kerusakan perbukitan di Manggarai. Warga tidak bisa melanjutkan perjalanan dari Mang karena akses di perbukitan ini tertutup longsor. Inilah visual bukit di sekitar Kuatruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang longsor terdampak getaran gempa magnitudo 7,7. Bukit di wilayah Kabupaten Manggarai ini longsor menutupi akses jalan. Warga sekitar perbukitan di arah Ruteng, Manggarai, NTT yang ingin melanjutkan perjalanan terjebak, tidak bisa melanjutkan perjalanan keluar Kabupaten Manggarai. Jalur Ruteng tutup total. Gempa tektonik kuat bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi dan memicu peringatan dini tsunami. Meskipun saat ini peringatan dini tsunami tersebut telah dicabut. Guncangan hebat ini dilaporkan merusak sejumlah bangunan dan jalan bergetar, serta membuat barang-barang di dalam rumah warga berjatuhan. Inilah visual getaran gempa yang berdampak pada bangunan, fasilitas umum, dan barang-barang di pertokoan dan di rumah warga yang berjatuhan. Pusat gempa dangkal berkedalaman 10 km ini berada di Laut Utara NTT. Kuatnya getaran seketika merusak infrastruktur fisik dan memicu kepanikan warga di sejumlah wilayah terdampak. BMKG meminta masyarakat di kawasan pesisir untuk segera menjauhi pantai, tetap tenang, serta mengantisipasi potensi gempa susulan. Selengkapnya untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Adini Anissa. Selamat siang Tifal. Selamat siang Tifal, bisa mendengar suara saya di studio? Terdengar dengan jelas, Imran. Baik, Tifal, Anda saat ini berada di gedung BMKG begitu ya. Update apa yang Anda dapatkan di sana, Tifal? Silakan. Dua hal sebetulnya mau saya coba elaborasi lagi setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menggelar konferensi pers pagi tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk memperbarui data tentang gempa susulan setelah gempa utama dengan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pagi tadi. Apakah sudah ada data terbaru untuk saat ini? Kemudian yang kedua yang menarik juga untuk dicermati adalah pernyataan dari BMKG dalam konferensi pers pagi tadi yang menegaskan diksi dari peringatan dini tsunami yang telah berakhir bukan dicabut. Adakah dua hal ini berbeda secara implikasinya saat peringatan dini itu berakhir dan dicabut? Saya saat ini sudah bersama dengan Wijayanto selaku Direktur Gempa Bumi dan Tsunami dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pak Wija, sambil kita juga melihat di peta ini gempa saat pertama kali muncul dengan magnitudo 7,7. Adakah sampai dengan jelang siang ini, lewat dari pukul 10:30 siang, perkembangan untuk data gempa susulannya sampai sekarang, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi sampai kita monitor sampai jam 10 tadi ya, 30 menit yang lalu, sudah ada aktivitas gempa susulan sebanyak 135 event
Jadi dari 135 itu dengan ring magnitudo 3 sampai 6,2. Jadi ya udah ada satu yang dirasakan sekitar 6,2. Jadi kita juga ada update informasi terkait hasil catatan tsunami kita. Jadi kalau tadi pagi kita sampaikan ada sekitar 10 titik yang mengkonfirmasi tercatat ada rekaman tinggi tsunami. Jadi tadi kita ada update, ada tambahan sekitar 6 lokasi. Jadi ya terdekat karena terkait dengan pembaruan data. Jadi tertinggi itu sekitar 1,6 meter dan terendah sekitar 0,14. Jadi sekitar 14 sentian ya. Dan dari gempa susulannya 100 kali lebih itu rentang magnitudenya dari berapa sampai berapa Pak sampai sekarang? Ya, jadi rentang magnitudo 3 sampai 6,2 ya. Jadi magnitudo 3 sampai 6,2. Dan titiknya masih sama dengan titik pusat gempa utama atau berada di titik yang lain masih di sesar yang sama juga begitu Pak? Ya, jadi gempa susulan ini gempa itu bukan titik ya, tapi area atau daerah. Jadi ini terdistribusi di sekitar area utara Flores itu. Jadi dari titik utama di sebelah baratnya ada, di sebelah selatannya ada. Tapi itu adalah suatu daerah, suatu area. Soal yang tadi Anda sempat singgung juga dalam konferensi pers pagi tadi Pak, masalah sesar Flores itu. Bantu kami untuk paham lagi aktivitas sesar Flores ini dalam beberapa waktu ke belakang atau dalam rekam jejaknya. Seaktif apa sesar ini, membentang dari wilayah mana sampai mana, dan apakah seberbahaya itu dalam tanda kutip sesar ini kalau terjadi gempa bumi Pak? Iya, terima kasih. Jadi di wilayah NTT sendiri ya, itu ada 2 sumber utama gempa. Di sebelah selatan itu ada subduksi yang kita sebut sebagai megatrust gitu ya, di sebelah selatan. Itu kalau ada gempa besar juga potensinya lebih dari 8, nanti bisa potensi tsunami. Dan di NTT sendiri itu di bagian utara ada busur belakang Flores thrusting ya, patah naik busur belakang Flores itu. Jadi kalau ada gempa di sana juga ada potensi gempa sekitar 7,8 sampai 7,9 dan hari ini rilis 7,7 ya. Jadi patahan untuk PK Trust itu membentang dari Pulau Madura, utara Bali, terus utara NTB sampai ke utara Flores, sampai bahkan ke utara Alor sana ya. Itu memang potensinya besar, itu ada beberapa segmen. Jadi masing-masing segmen itu bisa rilis sekitar di atas 7. Jadi hari ini sudah rilis 7. Jadi memang di wilayah NTT, bahkan bukan hanya NTT ya, NTB, Bali itu ada potensi gempa di utara, gempa potensi di selatan. Itu sama potensinya, kalau selatan itu bisa di atas 8. Kalau di utara ini bisa 7,8, 7,9 bisa berpotensi, dan ini juga seperti tadi pagi, jadi gempa-gempa besar di selatan maupun utara itu bisa berpotensi terjadinya tsunami. Ini terbukti tadi pagi kita rilis atau kita keluarkan peringatan dini tsunami, dari hasil catatan alat-alat kita juga tervalidasi bahwa tsunami itu terjadi dan terekam di beberapa titik ya. Bukan hanya di wilayah Flores, bahkan tadi tercatat sampai ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara juga sampai tercatat ada tinggi tsunami-nya. Dan kalau dari catatan sejarah yang mungkin pernah terekam juga oleh BMKG, Anda juga sempat singgung tahun 1992 di titik yang sama, di sesar yang sama, pernah terjadi gempa dengan besaran 7,5 magnitudo. Dan wilayah-wilayah mungkin harus jadi perhatian imbas dari sesar Flores ini di zona-zona atau daerah mana saja, kabupaten kota mana saja begitu Pak? Ya, tentunya di wilayah di bagian utara Flores ya, tentunya ini kalau getaran gempanya berarti bukan hanya di utara Flores. Utara Flores itu untuk kalau terjadi tsunami, jadi bahayanya sampai di pantai-pantai utara Pulau Flores, tapi tentunya juga bagian selatan Pulau Flores kan juga bisa berpotensi atau terancam juga akibat gempa di selatan ya. Jadi memang di utara selatan itu Flores itu kompleks, jadi memang semua berpotensi di sana. Jadi tadi seperti saya sampaikan, tadi yang gempa tahun 92 itu juga sama, itu berpotensi tsunami juga, bahwa waktu itu juga ada tsunami juga tahun 92 dengan magnitudo 7,5, tapi bukan persis di lokasi yang sekarang. Kemarin agak ke timur sedikit, kalau sekarang itu di sekitar Sika Maumere ya, dulu sebelah agak timur sedikit sekitar Bima. Tapi ya masih satu segmen, beda segmen tapi masih satu jalur busur belakang Flores. Kalau kemudian dibahasakan berbahaya atau tidak, bagaimana menjelaskan itu? Ya, jadi utamanya kan kalau gempa-gempa di busur belakang kan biasanya gempa dangkal ya. Gempa dangkal kan biasanya efeknya akan merusaknya lebih signifikan, lebih masif dibandingkan dengan gempa-gempa dalam gitu ya. Dan ini lokasinya sangat dekat dengan daratan, walaupun dia tadi gempanya di laut, tapi kan
lebih mendekat ke daratan ya, jadi gempa di darat berarti dekat dengan pemukiman, dekat dengan infrastruktur. Jadi kalau gempa itu semakin dekat dengan sumber, tentunya akan efek guncangan atau efek kerusakannya akan semakin besar gitu ya, dibandingkan dengan gempa-gempa misalkan di selatan Jawa, selatan Flores dengan gempa yang sama, pasti karena ini lebih dekat dengan sumber itu pasti akan lebih berbahaya. Dan ini kan gempa-gempa dangkal semua ya, kalau sesar aktif maupun di PK Tras ini biasanya gempa-gempa yang dangkal, gempa-gempa di bawah 30 kilo. Oke. Dan dalam konferensi pers pagi tadi juga ditegaskan berkali-kali oleh jajaran BMKG, istilah dari peringatan dini tsunami itu berakhir, bukan dicabut. Saya butuh konfirmasi lagi, adakah implikasi yang berbeda saat dinyatakan peringatan dini tsunami itu berakhir dan dicabut, Pak? Ada yang berbeda nggak sih sebetulnya di situ? Ya, terima kasih. Jadi kita nyatakan bahwa peringatan dini kita itu kita akhiri. Jadi memang tadi kita berikan peringatan dini, kita pertama itu dasarnya dari model, kita validasi dengan data-data catatan dari tinggi muka air laut, terkonfirmasi bahwa itu terekam, nyata ada tsunami di sana. Jadi kita terus pantau sampai kondisi muka air laut itu sudah mulai stabil, disitulah kita nyatakan berakhir. Berakhir dalam artian bahwa bahaya tsunami-nya sendiri itu sudah tidak membahayakan aktivitas masyarakat di pesisir gitu ya. Jadi sudah tidak berbahaya, bisa beraktivitas normal lagi untuk kasus kejadian tsunami-nya, untuk gelombang tsunami-nya gitu ya. Jadi kalau itulah yang kita sebut sudah berakhir, jadi bahayanya sudah berakhir. Tadi terjadi tsunami tapi bahaya tsunami-nya sendiri sudah tidak membahayakan. Beda dengan kalau kita menyebut dicabut ya, kalau dicabut berarti mungkin ada false peringatan dini, atau tadi peringatan dini itu tidak terjadi tsunami gitu ya. Jadi itu yang kita harus bedakan, bahwa ini tadi kita berikan peringatan, tsunami terjadi, bahayanya sudah selesai, makanya kita akhiri peringatan dini itu. Jadi untuk peringatan dini, kenapa kita harus akhiri? Karena ini adalah untuk langkah selanjutnya untuk proses evakuasi tim tanggap darurat dan tim-tim selanjutnya untuk proses evakuasi dan tanggap darurat. Karena kalau kita tidak lakukan pengakhiran, tentunya peringatan ini masih berlaku gitu ya. Jadi belum boleh itu aparat ataupun tim yang akan tergabung dalam tim evakuasi maupun tanggap darurat untuk proses evakuasi. Koreksi kalau saya keliru, berarti istilah dicabut itu kalau sifatnya adalah mengoreksi peringatan dini kalau kemudian ada kekeliruan, baru kemudian itu dicabut. Sementara kalau untuk peringatan dini yang sudah keluar di awal tadi dan berakhir itu karena tanda-tanda gelombangnya sudah mulai mereda dan berkurang, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Melihat fenomena yang sekarang, sudah ada 100-an lebih gempa susulan. Anda juga sudah bilang bahwa kemungkinan kadar atau kekuatannya akan berkurang. Kemungkinan meningkatnya kalau apa Pak? Yang mungkin bisa jadi pemikiran pengetahuan umum juga bahwa ada kekhawatiran gempa akan lebih besar dan semacamnya. Apalagi narasi di media sosial juga kita harus wanti-wanti juga di sini. Iya, jadi gempa bumi itu kan suatu siklus ya. Jadi akan dia terus berlangsung. Jadi untuk kasus gempa yang di Flores ini 7,7, tentunya ini adalah rilis gempa utamanya. Ini gempa besar sudah terjadi di segmen utara Flores ya. Jadi sudah terjadi. Jadi kalau sudah terjadi gempa utama, kita pastikan ini gempa utama, nanti susulannya otomatis akan semakin mengecil dari sisi frekuensi maupun sisi kekuatannya. Adapun nanti misalkan akan terjadi, kan saya bilang tadi bahwa di sebelah utara Pulau NTT ini ya, utara Pulau NTB ini kan membentang dari Madura sampai Alor itu ada patahan, tapi tentunya nanti misalkan ada rilis gempa, bukan di segmen ini lagi, kemungkinan ada di segmen yang lain ya gitu ya. Kayak contohnya kemarin ada gempa di Lombok tahun 2018, itu kan sesuatu segmen yang berbeda gitu ya. Dan tadi saya sampaikan yang gempa tahun 92 itu juga segmen yang berbeda, tentunya nanti ada segmen-segmen yang akan rilis. Ya, tentunya nanti masyarakat tidak perlu panik atau terlalu berlebihan gitu ya untuk menanggapi isu gempa ini. Jadi tentunya tetap BMKG akan terus memonitor aktivitas dan kita pastikan bahwa biasanya nanti aktivitas gempa susulan itu semakin mereda, semakin meluruh. Tapi juga kita pasti pantau, biasanya kalau gempa-gempa di atas 7 bisa berhari-hari ya, bukan hanya hari ini, mungkin besok atau semingguan itu masih akan ada dirasakan aktivitas kegempaannya. Pak Wijayanto, terima kasih banyak sudah berbagi informasi untuk Kompas TV kali ini. Setidaknya dalam laporan terakhir yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sejauh ini baru dilaporkan 2 orang meninggal dunia, tapi dari BNPB masih akan memverifikasi data ini kembali.
penyebabnya karena apa, dan yang jelas sekarang yang diminta oleh pihak BMKG beserta dengan BNPB, warga diminta waspada tapi tidak panik dan mengikuti seluruh informasi sesuai dengan perkembangannya selalu dilaporkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika maupun dari Stasiun Geofisika BMKG di daerah-daerah terdampak bencana. Demikian, Imron. Baik, yang perlu ditekankan adalah saat ini peringatan dini tsunami telah diakhiri, bukan dicabut, bahwa tadi memang telah terekam terjadinya gelombang tinggi di beberapa wilayah. Begitu ya, Tifal. Dari penjelasan Pak Wijayanto juga tadi mengatakan bahwa saat ini arti diakhiri peringatan dini tsunami tersebut adalah bahwa kondisi muka air laut saat ini sudah stabil dan aktivitas gelombangnya sudah dinyatakan tidak berbahaya lagi untuk wilayah pesisir. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, yang melaporkan dari kantor BMKG. Dan saudara, breaking news Kompas TV akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.